Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar? Perkenalkan, nama saya Yuseta Wuri Cancarini. Saya mengajar IPS di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial, kedua, menyebutkan bentuk dan contoh mobilitas sosial, ketiga, merinci faktor mobilitas sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari beberapa contoh berikut. Tukang bakso yang berjualan secara keliling dan bekerja keras akhirnya dapat membuka warung bakso sendiri. Ini merupakan salah satu contoh mobilitas sosial vertikal naik karena kehidupannya jadi lebih baik. Dan seorang manajer dikarenakan adanya COVID, dia terkena PHK sehingga pengangguran. Ini adalah contoh mobilitas sosial vertikal turun. Dari kedua contoh tersebut, apakah itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain di dalam masyarakat. Bentuk mobilitas sosial ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal ada naik dan juga ada turun. Mobilitas sosial vertikal naik adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang ke status sosial lain yang lebih tinggi di atasnya. Sebagai contoh mobilitas sosial vertikal naik adalah seorang karyawan biasa yang naik pangkat menjadi seorang manajer. Selanjutnya adalah mobilitas sosial vertikal turun. Adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang ke status sosial lain yang lebih rendah di bawahnya. Sebagai contoh, seorang manajer yang turun pangkat menjadi karyawan biasa. Yang terakhir adalah mobilitas sosial horizontal. Adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang, tidak akan mengubah derajat sosialnya dan akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Sebagai contoh, kepala sekolah SMP 1 dipindah tugas ke SMP 2. Ini akan sama-sama sebagai kepala sekolah, tidak merubah statusnya. Selain pengertian dan bentuk mobilitas sosial, kita juga harus mempelajari tentang faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial, yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor ekonomi, keempat faktor politik, dan yang terakhir adalah faktor kependudukan. Setelah kalian menyimak pembahasan tadi, tentunya kalian jadi lebih mengerti tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Dan dengan mempelajari mobilitas sosial ini, tentunya kalian harus tetap berusaha keras dan bekerja keras untuk dapat mencapai cita-cita. Karena kesuksesan seseorang tidak akan dapat dicapai tanpa usaha keras. Ups, jangan lupa, kalaupun kalian berusaha keras, tanpa adanya doa, semuanya akan menjadi mustahil. Sahabat belajar, demikianlah tadi pembahasan kita tentang mobilitas sosial.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.